Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah, riwayat, dan kisah Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Imam Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i yang lahir di Tanara, Serang sekitar tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Wafat di Mekah, Hijaz sekitar tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Syekh Nawawi adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahannah Al-Mudakkik, Al-Imam yang mumpuni ilmunya. Ayana ulama Al-Qarn Al-Ram Asyar lil Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, hingga Imam ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir di kampung Tanara, desa Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa, dulu sekarang kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Saqilah, dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, yakni Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, seorang gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubi'ah. Sang istri pun wafat mendahului beliau. Adapun silsilah Syekh Nawawi, berikut adalah silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar Al-Bantani bin Syekh Arabi Al-Bantani bin Syekh Ali Al-Bantani bin Syekh Jamad Al-Bantani bin Syekh Janta Al-Bantani bin Syekh Masbukil Al-Bantani bin Syekh Maskun Al-Bantani Tubagus Mahmud bin Syekh Masnun Al-Bantani
bin Syekh Maswi Al-Bantani atau Pangeran Wiraraja atau Pangeran Jaga Laut, bin Syekh Tajul Arsy Al-Bantani atau Pangeran Sunyararas, bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Umdatuddin Azmat Khan bin Sayyid Ali Nurul Alam Azmat Khan bin Sayyid Jamaluddin Akbar Azmat Khan Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalal Syekh Azmat Khan bin Sayyid Abdullah Azmat Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alawi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Kholi Khosam bin Sayyid Alawi Atsani bin Sayyid Muhammad Sohibus Saumiyah bin Sayyid Alawi Awal bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Nakib Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Al-Imam Ali Uraidi bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak berusia 15 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari arah ayahnya. Bersama saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari kian bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi. Di antaranya 1. Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahnya sendiri. 2. Kiai Haji Sahal Al-Bantani. 3. Syekh Baing Yusuf Purwakarta. 4. Syekh Ahmad Khatib Asyambasi. 5. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. 6. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. 7. Syekh Yusuf Sumbulaweni. 8. Syekh Abdul Hamid Daghestani. 9. Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi. 10. Syekh Ahmad Dimyati. 11. Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali. 12. Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki. 13. Syekh Junaid Al-Batawi. 14. Syekh Zainuddin Aceh. 15. Syekh Shihabuddin. 16. Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. 17. Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani. 18. Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani. 19. Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Falimbani. 20. Dan lain sebagainya. Peranan dan perjuangan nasionalisme dan pengabdian
Syekh Nawawi di Masjidil Haram. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sesampainya di tanah air, dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda tahun 1825 hingga 1830 Masehi. Hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah, dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syi'bi Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambas atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Pemikiran penting. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Jawa. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti kolonialisme, dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi
untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah Christian Schnauzhurgronje untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884 hingga 1885. Kedatangan Schnauz ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Pendapat penentangan di Arab Saudi. Meskipun saat itu Saudi Arabia, kerajaan Arab Saudi melarang ziarah kubur dengan alasan bid'ah, namun Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandasi temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makam-makam orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makam para sahabat. Menurut Syekh Nawawi, mengunjungi makam Nabi adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka tawajuh dengan Nabi dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani. Lalu siapakah murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama berpengaruh? Antara lain, 1. Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. 2. Syekh Khalil Al-Bangkalani Madura. 3. Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri. 5. Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani Caringin Labuan Pandeglang. 5. Syekh Arsad Tawil Al-Bantani, pejuang Geger Cilegon 188 dan penyebar Islam di Sulawesi Utara. 6. Syekh Hasan Mustafa Al-Qoruti. 7. Syekh Abu Al-Faid Abdus Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi, Delhi, India, pengajar di Masjidil Haram. 8. Sayyid Ali bin Ali Al-Habsi, pengajar di Masjidil Haram. 9. Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 10. Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fathani, Patani, Thailand. 11. Syekh Abdul Haq bin Abdul Hannan Al-Bantani, cucu Syekh Nawawi. 12. Syekh Soleh Darat As-Samarani. 13. Kiai Haji Hasim Asy'ari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama. 14. Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah. 15. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti. 16. Kiai Haji Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong. 17. Kiai Haji Mas Abdurrahman, pendiri Matlaul Anwar. 18. Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. 19. Haji Abdul Karim Amrullah, Sumatera Barat. 20. Kiai Haji Thohir Jamaluddin, Singapura. 21. Kiai Haji Dawud, Perak, Malaysia. 22. Kiai Haji Hasan Asy'ari Bawean. 23. Kiai Haji Najihun Mauk, Tangerang. 24. Kiai Haji Abdul Ghaffar Tirtayasa, Serang. 25. Kiai Haji Ilyas Kragilan, Serang. 26. Kiai Haji Wasjid Pejuang Geger Cilegon 1888. 27. Kiai Haji Tubagus Ismail, pejuang Geger Cilegon 1888.
28 Kiai Haji Arsyad Qosir Al-Bantani, 29 Kiai Haji Abdurrahman, 29 Kiai Haji Abdurrahman, 30 Kiai Haji Haris, 31 Kiai Haji Aqib, dan yang lain-lainnya. Kisah Syekh Nawawi dan murid-muridnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari saat mengajar santrinya di pondok pesantren Tebu Ireng sering menangis jika membaca kitab fikih Fathul Qorib yang dikarang oleh gurunya Syekh Nawawi. Kenangan terhadap sang gurunya itu amat mendalam di hatinya hingga haru tak kuasa ditahannya setiap kali baris Fathul Qorib ia ajarkan kepada para santrinya. Di antara gelar kehormatan yang disematkan kepada Syekh An-Nawawi Al-Bantani adalah sebagai berikut. 1. As-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz atau Sayyidul Hijaz, penjaga Hijaz. 2. Nawawi As-Sani, Nawawi kedua. Orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani. 3. Al-Imam wa Al-Fahm Al-Mudakkik, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. 4. Ayan Ulama Al-Qarn Ar-Ram Asy-Sya'ar lil Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah. 5. Imam Ulama Al-Haramain, ulama dua kota suci. 6. Doktor Ketuhanan. Orang pertama yang memberikan gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Christian Snauch Hurgronce. 7. Asy-Syekh Al-Faqih, disematkan oleh kalangan pesantren. 8. Bapak Kitab Kuning Indonesia, disematkan oleh para ulama Indonesia. Ulama asal Mesir Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Ad-Durus min Madhi At-Ta'lim wal Hidriyah bil Al-Masjidil Haram, beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi yang masih berbahasa Arab di antaranya adalah: 1. As-Samar Al-Ya'niyah, Syarah Ar-Riyad Al-Badi'ah. 2. adalah Al-Aqdu Samin, Syarah Fathul Mubin. 3. Sulam Al-Munajah, Syarah Safinah Al-Salah. 4. Bahjah Al-Wasail, Syarah Ar-Risalah Al-Jami'ah Bayin Al-Usul wa Al-Fiqhi wa Al-Tasawwuf, dan kitab-kitab karya yang lainnya yang sangat banyak. Karya tafsirnya yaitu kitab Tafsir Al-Munir yang sangat monumental, bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari Tafsir Al-Jalalain, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang sangat terkenal. Sementara Kasyifah saja merupakan syarah atau komentar terhadap kitab fikih Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Karya-karya dia di bidang ilmu akidah misalnya adalah Tijanud Darori,
Nurul Dholam, Fathul Majid. Sementara dalam bidang ilmu hadis misalnya Tanqihul Qaul, karya-karya dia di bidang ilmu fikih yakni Sulam Al-Munajah, Nihayatuz Zain, Kasyifatus Saja, dan yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren di Jawa yaitu adalah Uqudul Jain fi Bayani Huquqiz Zaujaini. Adapun Qami'atu Ghiyan, Nasaihul Ibad, dan Minhaj merupakan karya tasawufnya. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di antaranya adalah kitab Fathul Majid, Panduan Permunian Tauhid, diterbitkan oleh PT Manawa Hijrah Mustaka. 2. Hilyatus Sibyan, Ilmu Tajwid Lanjutan, diterbitkan oleh PT Manawa Hijrah Pustaka. 3. Tanqihul Qaul, Panduan Evaluasi Diri Meraih Keutamaan Hidup, diterbitkan oleh PT Manawa Hijrah Pustaka. 4. Sulamul Munajat, Kunci Keselamatan Dunia Akhirat, diterbitkan oleh PT Manawa Hijrah Pustaka. 5. Maraqil Ubudiyah, Jalan Menggapai Kedekatan Ilahi, diterbitkan juga oleh PT Manawa Hijrah Pustaka. 6. Nasaihul Ibad, Pesan-pesan Pencerahan Jiwa, diterbitkan oleh PT Manawa Hijrah Pustaka. 7. Qami'atu Ghiyan, 77 Bukti Keimanan dalam Kehidupan, juga diterbitkan oleh PT Manawa Hijrah Pustaka. Karomah Syekh Nawawi, telunjuk bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya pada waktu itu yang dia tumpangi. Sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa munajat kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqil Ubudiyah, Syarah Matan Bidayatul Hidayah, itu harusnya dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Karomah yang selanjutnya, jasad Syekh Nawawi yang tetap utuh. Telah menjadi kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota dan lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan tersebut dijalankan tanpa pandang bulu hingga menimpa pula pada makam Syekh Nawawi. Setelah kuburannya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburan Syekh Nawawi. Tetapi apa yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak lecet dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kapan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun.
terang saja. Kemudian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali tersebut bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Ma'la, Mekah. Karomah Syekh Nawawi yang ketiga, sholat di dalam mulut ular besar. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian sholat. Setelah ia azan, ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya ia qomat lalu sholat sendirian. Usai sholat, Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang mengangap. Akhirnya ia tersadar bahwa ternyata ia salat dan di dalam mulut ular yang sangat besar tersebut. Karomah yang selanjutnya menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Karomah Syekh Nawawi yang paling tinggi dapat dirasakan ketika membuka lembar demi lembar tafsir Munir yang ia karang. Kitab tafsir fenomenal tersebut menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah. Begitu juga dari kalimah-kalimah lugas kitab fikih Kasyifatus saja yang menerangkan syariat, dan ratusan hikmah di dalam kitab Nasoihul Ibad, serta ratusan kitab lainnya yang akan terus menyirami umat dengan cahaya abadi dari buah tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Wafatnya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Mu'la, Mekah. Makam tersebut bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma binti Abu Bakar Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Tanara Serang, asuhan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara bahkan manca negara. Itulah sejarah atau kisah serta karangan-karangan Syekh Nawawi sekaligus karomah-karomah Syekh Nawawi yang bisa kami sajikan untuk para pendengar semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.